Sekarang kita akan masuk ke sesi kedua. Nah, sekarang ini kalau di dunia perbankan ada namanya branchless banking, yaitu bank apa ya, itu branchless tanpa cabang gitu ya. Jadi kantor bank tapi nggak pakai kantor. Kemungkinannya seperti apa bentuknya seperti apa? Mungkin pada kali ini ada Mas Hendra dari BNI 46 akan menjelaskan tentang peluang bisnis kerjasama dengan BNI untuk menjadi salah satu mitra BNI. Monggo, silakan langsung aja Mas Hendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Hendra Wijaya. Saya biasa dipanggil Hendra. Saya dari BNI kantor pusat divisi e-banking. Jadi saya ada di divisi yang mengelola terkait internet banking, ATM, SMS banking, kartu tap cash yang jadi kartu anggota dari kaum ini, dan juga salah satunya adalah branchless banking seperti itu. Nah, sebelumnya sudah ada yang terinfo belum apa itu branchless banking, apa itu agen BNI 46, ada yang sudah tahu? Belum. Laku pandai, yes, benar. Laku pandai sudah familiar ya kalau sekalian ya? Belum juga. Oke. Ya, jadi kalau belum tahu pas banget nih. Jadi pada kesempatan kali ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Suryo dan Pak Budi juga telah mengundang kami dari BNI untuk sharing apa yang kita bisa berikan solusi untuk para Bapak Ibu sekalian yang memiliki usaha, yang bergerak di bidang wirausaha tentunya. Itu salah satunya yang bisa kita berikan solusi adalah branchless banking ini. Gitu. Mungkin next Mas. Ya. Jadi cerita awalnya kenapa ada branchless banking adalah karena adanya peraturan dari Bank Indonesia dan juga OJK. Jadi OJK dan Bank Indonesia itu melihat dari seluruh masyarakat yang ada di Indonesia itu sebenarnya masih banyak yang statusnya unbankable, yang belum memiliki atau yang belum menikmati fasilitas dari perbankan seperti itu. Nah, maka dari itu OJK dan juga BI mengeluarkan regulasi kalau Bank Indonesia itu bentuknya adalah layanan keuangan digital atau LKD, kalau OJK mengeluarkan dalam bentuk laku pandai. Jadi sebenarnya sama. Jadi sebenarnya ini adalah regulasinya hampir-hampir mirip, cuman yang membedakan adalah produknya. Kalau yang Bank Indonesia itu produknya adalah uang elektronik, gitu. Jadi uangnya itu disimpan di server. Adanya di server, nggak dalam bentuk cash. Nah, kalau yang OJK itu bentuk produknya adalah basic saving account. Contohnya kayak tabungan, tapi khusus untuk masyarakat yang menengah ke bawah. Gitu. Memang nggak ada biaya bulanannya, kemudian juga ada limit maksimalnya. Memang semata-mata kita create untuk mengajak masyarakat tersebut untuk mau menabung seperti itu. Nah, kemudian ada juga yang produk pinjamannya. Nah, kalau pinjaman ini nanti ada pinjaman mikro. Kemudian asuransi juga ada asuransi mikro. Nah, kalau di BNI, mitra ini kita sebut dengan agen 46. Jadi agen 46 adalah mitra BNI, kepanjangan tangan BNI bisa dalam bentuk perorangan maupun usaha yang bekerja sama dengan BNI, fungsinya untuk menjadi kepanjangan tangan BNI dalam memberikan fasilitas perbankan kepada masyarakat. Gitu. Jadi yang tadinya mungkin kita kalau misalnya mau ke desa A gitu harus punya cabang di minimal kecamatan di situ. Tapi dengan adanya branchless banking ini kita ajak kerjasama para pemilik toko atau mungkin para perorangan yang ada di desa A untuk yuk bareng-bareng kita jadi agen 46. Nanti Bapak Ibu sekalian yang jadi agen 46 dapat memberikan fasilitas perbankan kepada masyarakat sekitarnya gitu. Nanti fasilitasnya apa aja itu sama seperti perbankan, tapi memang ada pembatasan-pembatasannya seperti itu. Tapi ini menarik banget dari sisi bisnisnya. Oke, next. Nah, ini adalah agen 46. Jadi agen 46 itu akan ada 3 fiturnya. Yang pertama adalah fitur laku pandai,
fitur LKD atau layanan keuangan digital, dan fitur e-payment. Nah, kalau yang fitur laku pandai itu nanti ada materi sendiri. Tapi kenapa sih harus milih atau harus jadi agen 46? Karena yang pertama lebih mudah, persyaratan sederhana, kemudian cukup nanti menyerahkan identitas diri, kemudian juga daftar di kantor cabang BNI terdekat, itu bisa langsung jadi agen 46. Kemudian lebih cepat karena layanan kita berbasis teknologi yang real time. Jadi nanti ketika Bapak Ibu sekalian melayani masyarakat di sekitar, misalnya mau beli pulsa, mau store tabungan, mau tarik tunai, itu by system dilakukan secara real time. Gitu. Jadi ketika transaksi selesai, langsung dapat pulsanya. Atau ketika transaksi selesai, setorannya langsung masuk. Atau langsung bisa ditarik uangnya, seperti itu. Nah, kemudian lebih dekat. Melalui agen layanan perbankan menjadi semakin dekat karena yang tadinya harus ke cabang dulu, yang mungkin jaraknya jauh gitu kan. Ini biasanya yang kita temui lebih dekat ini yang di wilayah pegunungan gitu misalnya. Jadi ada perkampungan di wilayah pegunungan, sebenarnya mereka butuh sarana perbankan. Tapi kalau ke cabang, mereka harus naik ojek, kemudian nanti lanjut lagi angkot, itu kan pasti membutuhkan biaya satu, kemudian juga waktu. Nah, dengan adanya branchless banking di perkampungan tersebut, nah itu bisa di-reduce dari sisi waktu, kemudian juga dari sisi biaya. Kemudian seperti itu. Nah, kemudian keunggulan menjadi agen BNI 46 yang tadi saya sebutkan, persyaratan mudah dan gratis, jadi nggak ada biaya spesial pun ya untuk mendaftar sebagai agen BNI 46. Kemudian bisa diakses menggunakan smartphone. Gitu. Jadi sistem kami ini web based, diakses menggunakan website gitu. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian punya handphone yang sudah smartphone, itu bisa dibuka melalui handphonenya. Gitu. Jadi kalau misalnya mau melayani pembelian pulsa, mau melayani pembayaran tiket, itu bisa dilakukan mobile melalui handphonenya masing-masing. Yang penting nanti username dan passwordnya harus hafal. Seperti itu. Nah, kemudian fee per transaksi yang kompetitif. Nah, ini dari sisi pendapatannya. Jadi nanti ada fitur apa aja yang bisa dilayani ketika menjadi agen BNI 46. Nah, setiap fitur itu akan menghasilkan fee per transaksi. Contohnya ada pembukaan rekening, ada setor tunai, ada tarik tunai, ada pembayaran tiket, pembayaran listrik, BPJS Kesehatan, lalu juga pembelian tiket, pembelian pulsa, itu semua ada fee per transaksinya. Jadi semakin banyak bertransaksi, semakin banyak perolehan yang bisa didapat tiap bulannya, seperti itu. Jadi ini sifatnya adalah memberikan tambahan income kepada Bapak Ibu sekalian yang pastinya kan sudah memiliki usaha inti ya, maksudnya sudah memiliki satu usaha yang memang sudah berjalan, tapi dengan ikut serta menjadi agen partner diharapkan bisa mendapat tambahan pendapatan gitu, karena yang tadinya mungkin bergerak di sektor toko kelontong gitu misalnya, kemudian lihat depannya, wah itu ada toko pulsa, gimana ya saya bisa jualan pulsa juga, apakah harus buka toko seperti itu? Enggak. Dengan adanya agen partner ini tinggal daftar aja, bentuknya nggak apa-apa, bentuknya tetap toko kelontong, tapi nanti akan kita tambahkan signage seperti yang di foto, gitu. Di toko kelontongnya akan kita tambahkan signage yang menginformasikan kepada masyarakat bahwa toko Bapak Ibu sekalian adalah agen BNI 46 yang dapat melayani, ada fasilitas di situ, mau transfer, tarik tunai, pembayaran segala macam, gitu. Jadi bisa lebih berkembang nih bisnisnya. Mungkin yang tadinya hanya toko beras, dengan adanya agen partner bisa ditambahin. Jadi Bu sekalian beli beras, mau bayar listrik sekalian nggak? Gitu. Atau Bu mau beli pulsa sekalian nggak? Gitu. Jadi lebih banyak lagi bisnis yang bisa digarap dari usaha ini. Gitu. Next. Nah, ini adalah layanan-layanan yang disiapkan oleh agen partner. Nah, dari sisi laku pandai sendiri, kita ada pembukaan rekening, gitu. Jadi setiap agen partner itu bisa melakukan pembukaan rekening sendiri. Tentunya
jenis tabungannya adalah tabungan BNI Pandai, di mana memang itu agak berbeda dengan tabungan yang dibuka di cabang BNI. Kalau yang di cabang BNI kan memang tabungan reguler, tapi kalau yang dibuka di Laku Pandai itu bebas biaya administrasi, kemudian juga pasti prosesnya lebih cepat gitu. Kemudian juga bisa melakukan setoran tunai. Jadi kalau misalnya di sekitar tempat usaha Bapak Ibu sekalian ada pedagang, misalnya kayak pedagang gorengan, pedagang bakso, pedagang mie ayam, itu potensi untuk kita ajak buka rekening di sini. Karena apa? Karena mereka sebenarnya tiap hari pasti megang uang cash di akhir hari, gitu. Nah, kalau kita bisa ngajak mereka, ayo Pak, mending buka aja tabungan di sini, simpan di sini, nanti aman, karena ini kerjasama dengan BNI. Nah, setiap mereka setor, kemudian mereka misalnya besok mau narik, itu agen partner selalu dapat fee-nya, gitu, selalu dapat pemasukan tiap transaksi tersebut, seperti itu. Nah, terus kemudian juga ada tarik tunai. Tarik tunai ini dari rekening BNI Pandai yang dibuka oleh masyarakat di sekitar, gitu. Kemudian kalau yang dari sisi LKD ini yang layanan keuangan digital, ini sifatnya adalah uang elektronik, di mana saat ini mungkin Bapak Ibu sekalian terinfo ada Cash BNI, itu sama seperti Flash BCA, kemudian e-money Mandiri, itu sama, itu bisa juga dilakukan top up di agen partner seperti itu. Nah, kita juga BNI support sekali dengan Kementerian Sosial, di mana kita juga saat ini sedang membantu pemerintah dalam menyalurkan bantuan sosial, gitu. Kita concern juga ke situ, dan nanti agen-agen partner inilah yang akan kita ikutkan untuk penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat seperti itu. Nah, kemudian LKD ini juga bisa tarik tunai, sama seperti yang Laku Pandai. Nah, yang menariknya yang di layanan e-payment ini adalah pembayaran dan pembelian yang dapat dilakukan agen partner, mulai dari pembayaran PLN, pembayaran PLN non-taglis, pembelian pulsa, pembayaran telkom, pembayaran kartu kredit, macam-macam. Itu bisa dilayani di agen partner seperti itu. Pembayaran BPJS juga bisa, tiket kereta api bisa, kemudian PDAM juga bisa, TV berlangganan itu juga bisa. Gitu. Sekali lagi, tiap transaksi ini akan ada fee-nya untuk agen partner, BNI partner. Kemudian kalau dari sisi pembelian, itu ada, kebanyakan ada pembelian pulsa dan juga token PLN. Gitu. Jadi beli pulsa bisa di agen, beli token PLN juga bisa di agen. Nah, untuk yang transfer itu bisa dilakukan transfer ke bank yang sudah bekerja sama dengan jaringan ATM bersama, Prima dan juga Link. Nah, ini adalah tampilan sekilas. Jadi nanti setiap agen partner tinggal mengakses aja https://agenbni46.bni.co.id. Nanti langsung muncul tampilannya, tinggal dimasukin aja username dan passwordnya, nanti bisa kelihatan dashboardnya. Bulan ini transaksinya berapa banyak nih, tabungan yang kita create berapa banyak, kemudian nanti pendapatannya harusnya berapa banyak, itu ada bisa kita cek setiap hari di dashboard tersebut. Itu nanti juga ada screenshotnya terkait seperti apa sistemnya. Next, Mas. Oke. Nah, ini adalah step by step untuk pendaftaran agen BNI Partner. Yang pertama adalah calon agen melengkapi persyaratan dokumen. Nah, kalau ini bisa langsung mendatangi kantor cabang BNI terdekat, atau bisa juga yang terbaru daftar melalui online. Gitu. Jadi tinggal daftar di alamat yang tadi, https://agenbni.bni.co.id. Itu nanti tinggal ngisi aja data diri di situ. Nanti akan dihubungi oleh tim BNI untuk penawaran kerjasamanya, seperti itu. Nah, setelah calon agen melengkapi persyaratan dokumen, kemudian nanti akan ada petugas kami yang melakukan site visit ke lokasi usaha Bapak Ibu sekalian, itu untuk memastikan bahwa usahanya benar dikelola oleh yang mengajukan, kemudian juga memang dikenal oleh
orang sekitar, itu kemudian juga memiliki usaha minimal 2 tahun, mampu mengelola keuangan, mampu memasarkan produksi, dan juga melengkapi persyaratan dokumen seperti itu. Itu nanti akan dilakukan site visit. Nah, kalau sudah dilakukan site visit, kemudian petugas kami akan menyampaikan usulan ke pemimpin cabang yang tadinya ditunjuk sebagai cabang pengelola agen. Nanti setelah di approve atau diterima aplikasinya, akan didaftarkan melalui aplikasi ke aplikasi manajemen agen namanya. Kemudian juga akan dilakukan penandatanganan PKS dan juga akan dilengkapi dengan markup. Nah, markupnya itu yang tadi saya sampaikan, ada banner, kemudian ada backdrop. Itu fungsinya untuk apa? Untuk meyakinkan masyarakat bahwa benar toko atau usaha Bapak Ibu sekalian sudah bekerja sama dengan BNI. Gitu. Jadi kalau misalnya ingin melakukan transaksi finansial di toko yang kita kelola, itu harusnya lebih memiliki tingkat kepercayaan tinggi seperti itu. Nah, ini ada sedikit informasi tentang dokumennya, mulai dari fotokopi KTP dan atau surat keterangan domisili, kemudian juga NPWP jika ada, surat keterangan usaha dari RT atau RW, fotokopi buku tabungan BNI. Ini harus punya rekening BNI dulu ya Bapak Ibu sekalian. Karena fungsinya apa? Karena fungsinya nanti tabungan itu yang akan dilingkan ke sistem, sehingga sistemnya adalah nanti Bapak Ibu sekalian setor ke tabungan BNI-nya. Misalnya kayak saya di tabungan BNI yang saya daftarkan agen 46 ada 5 juta. Nah, 5 juta itulah yang akan saya putar untuk bertransaksi. Gitu. Misalnya saya menerima transaksi pembelian pulsa, nanti saya akan menerima uang cash dari pembeli, kemudian saldo saya yang ada di ATM BNI saya itu yang berkurang. Gitu. Begitu terus, tergantung transaksinya, mau setor, mau tarik tunai, beli pulsa, bayar tiket, gitu terus. Jadi nanti pada akhir hari saya akan memegang uang cash, tapi rekening saya akan berkurang, gitu. Tapi kalau iya Pak, monggo. Minimal skornya berapa? Gimana? Minimal skor per BNI berapa? Minimal skornya kalau nggak salah 500.000 Pak. Oh, Gitu. pembukaan rekening. Iya, itu hanya pembukaan rekening reguler aja sih Pak. Maksudnya saldo yang ada di BNI mestinya minimal berapa? Oh, minimal itu 20.000 Pak. Karena ini yang didaftarkan adalah BNI Tabung. Kalau dana kan untuk transaksi, apakah ada syarat minimal di bank BNI? Oh, nggak ada Pak. Nggak ada. Jadi ini mengikuti ketentuan produk tabungan reguler. Gitu. Jadi nanti tetap minimalnya ada 20.000, tapi maksimalnya monggo dari sisi agennya yang mau siapin modal berapa nih untuk transaksi hari ini, gitu. Nah, nanti bedanya kalau ada yang tarik tunai. Nah, kalau ada yang tarik tunai nanti yang tadinya misalnya cashnya banyak, di akhir hari ada yang tarik tunai, nanti cash itu kita kasihkan kepada yang melakukan tarik tunai, tapi rekening kita bertambah karena didebet dari rekeningnya si nasabah ditransferkan ke rekening kita. Itu terus transaksinya, gitu Pak. Jadi sebenarnya sama-sama aja. Modal saya pegang hari itu 5 juta, tapi bentuknya apakah dalam bentuk rekening atau dalam bentuk uang cash, seperti itu. Jadi itu harus balance setiap hari. Kalau tarik tunai langsung potong dari rekening nasabah ya? Iya Pak. Kalau misalnya dia tarik tunai ya Pak ya, iya, langsung kepotong, kita kasih uang cash ke mereka, nanti rekening kita tertambah dari hasil pendebetan rekeningnya nasabah, seperti itu. Ini next, ya ini adalah informasi terkait sebaran agen kami. Jadi sejak 2016 awal sampai saat ini kita sudah punya 37.000 agen yang tersebar di seluruh Indonesia. Yang paling banyak itu adanya di wilayah Semarang, banyak 3.322 agen. Kalau Bapak Ibu sekalian di sini kebanyakan domisilinya di mana? Semarang. Semarang. Semarang ya. Itu udah banyak Pak ini Pak. 3.322. Jakarta.
kalau Jakarta ini juga masih ini juga masih sangat-sangat apa namanya menjanjikan untuk menjadi agen Pakam. Karena apa? Saya semua kadang-kadang di Semarang, Kadang-kadang ya Pak. Tapi tenang Pak, kan ini bisa diakses melalui smartphone, gitu. Jadi ketika di Jakarta akses pakai smartphone di Jakarta bisa, di Semarang tetap aja pakai smartphone-nya bisa juga Pak. Gitu. Nah kalau di Jakarta saya punya cerita Pak, ada agen saya yang penghasilannya banyak, tapi ketika saya tanya lokasinya di mana, di Kemang. Gitu. Lokasinya di Kemang kok banyak. Ternyata yang dia incar adalah orang-orang yang ngekos di daerah Kemang. Dia mau ke ATM males, dia mau ke cabang males. Udah, mending saya tarik tunai di agen ini aja. Padahal daerah Kemang Pak. Saya juga, kok bisa ya daerah Kemang ya? Tapi ternyata seperti itu. Balik lagi kita melihat kebutuhan dari masyarakat sekitar, gitu kan? Mungkin yang tadinya saya berpikiran orang Jakarta pasti kangen lah atau biasa untuk bank atau ke ATM. Tapi ternyata dengan adanya agen Pakam ini juga memudahkan, ya, memudahkan seperti itu. Oke, next lagi sebelum saya sudahi, ini ada sedikit gambarannya Pak. Jadi nanti aplikasinya adalah seperti ini. Tinggal masukin aja nama pengguna, kemudian masukin kata sandinya. Nanti ada apa namanya challenge di sini, hitung-hitungan sederhana untuk memastikan bukan robot, itu aja sih fungsinya. Nanti kalau itu semua benar, tinggal klik login. Next Mas. Ketika diklik login, ini akan muncul tampilannya seperti ini. Akan ada informasi saldo. Saldonya di rekening saat ini ada berapa, gitu. Kemudian di sini ada pilihan menunya, mau menu laku pandai, menu e-payment, BNI Cash, atau mau pilih menu laporan seperti itu. Nah di sini adalah dashboard yang tadi saya sampaikan. Nanti di situ sudah kita siapkan dalam bentuk diagram lingkaran. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa tahu bulan ini saya kebanyakan transaksinya apa sih? Apakah pembukaan rekening? Iya Pak, monggo. Kalau misalnya ada orang yang mau ngambil ke tempat saya, sementara persediaan cash saya tidak cukup, apa yang bisa saya lakukan? Begitu juga ketika uang yang ada di saya sudah banyak, apakah saya harus datang ke bank atau ada bank yang ngambil ke saya? Oke, terima kasih Pak. Jadi yang pertama dulu ya Pak ya. Kalau misalnya ada yang ingin tarik tunai ke kita, tapi uang di kita sudah kurang, gitu. Mungkin mau ngambil ke bank jauh. Nah, kalau itu sebenarnya kita serahkan ke masing-masing agennya Pak. Apakah potensi bisnis itu mau tetap diambil atau ditolak? Karena kan balik lagi, ini tergantung kita mau memberikan pelayanan atau enggak. Tapi ada sedikit cerita juga Pak, di daerah Jombang kalau nggak salah itu ada agen. Jadi dia itu kalau ke ATM BNI atau ATM bank lain yang bisa melakukan tarik tunai itu lumayan perjalanannya. Sementara dia itu butuh lumayan tinggi untuk tarik tunai untuk cash. Nah dia mensiasatinya, dia bikin paguyuban Pak, perkumpulan agen-agen BNI 46 yang ada di wilayah itu. Jadi kalau misalnya suatu waktu ada kebutuhan cash, misalnya malam-malam nih, wah ini nggak mungkin ke cabang atau ke ATM atau malam, dia tinggal WhatsApp di grupnya. Ada yang punya uang sekian nggak? Saya dong transferin, atau saya dong mau pinjam untuk bisa melayani nasabah saya. Seperti itu bisa Pak itu. Gitu. Jadi tinggal dari masing-masing agennya mau seperti apa dalam melayani nasabah. Nah kalau kebalikannya Pak, yang rekeningnya sudah habis ya Pak ya? Fisiknya di saya sudah terlalu banyak. Iya, fisiknya sudah banyak. Banknya itu sudah banyak. Apakah saya di store barang sendiri atau bank yang ngambil? Oke, kalau untuk saat ini kita memang belum ada Pak layanan untuk penjemputan uang cash. Jadi memang tetap prosesnya harus ditransferkan, disetorkan ke cabang. Kalau di loket saya kan diambil oleh bank. Ya. Saya ngirim 2 miliar gitu kan sudah. Iya, kalau ini mungkin berbeda ya Pak ya. Kalau yang loket kan memang PPOB ya Pak ya. Iya, kalau PPOB pasti kan yang nominal besar. Tapi kalau ini mungkin nggak sebesar itu sih Pak. Iya, lebih ke yang retail. Kerja ekonomi lah. Silakan Pak.
bisa transaksi 24 jam, artinya online 24 jam. Iya, jadi kemudahan yang lain yang ditawarkan oleh agen partner adalah sistem kami bisa melayani 24 jam. Jadi tinggal dari agennya mau buka jam operasional dari jam berapa sampai jam berapa gitu. Nah, sedikit sharing, ada di Gorontalo, dia itu sukses jadi agen partner karena apa? Karena buka transaksi sampai tengah malam. Dia bilang ke masyarakat, pokoknya kamu butuh transaksi perbankan, bayar-bayar, beli pulsa apa, ketok aja rumah saya. Kalau konter-konter pada tutup, ketok aja rumah saya buka. Jadi orang-orang kalau misalnya jam 10, jam 11 mereka memang butuh token misalnya kan, listrik udah mati nih di rumahnya, wah kemana nih, bingung segala macam, tok rumah dia layani seperti itu bisa. Jadi memang fleksibel Pak, kita serahkan kembali lagi kepada agennya mau melayani nasabah mulai jam berapa sampai jam berapa. Terus untuk gadget itu hanya satu desa, satu orang, atau satu gadget, atau bisa satu orang beberapa unit gitu. Kalau untuk usernya satu user satu orang Pak. Kenapa? Karena ini kan terkait dengan rekening yang menjadi modal untuk bertransaksi di agen. Itu jadi dipastikan benar-benar yang mengetahui username dan password adalah memang orang yang dipercaya untuk melakukan operasional. Itu karena ketika username atau password ini di-sharing dengan yang lain, itu berarti bisa juga dilakukan transaksi oleh yang lain seperti itu. Jadi memang satu agen, satu user, satu password. Kecuali yang agen ini memiliki cabang-cabang. Misalnya Bapak punya toko beras satu nih, tapi Bapak juga punya cabang-cabang toko beras di tempat-tempat lain, itu bisa diajukan Pak. Gitu. Jadi itu bisa nanti di masing-masing toko beras itu kita buatkan username-nya. Gitu. Itu bisa. Next Mas. Ya, monggo Pak. Itu semacam cabang pembantu gitu ya, kecil ya, gimana? Iya, jadi semacam orkas tapi bentuknya lebih masyarakat gitu Pak. Jadi bentuknya sesuai dengan tempat usaha Bapak aja. Misalnya toko beras, ya toko beras pasti kita tinggal pasangin bannernya agen partner. Gitu. Padahal seperti itu, karena mereka itu tahu kita bawa uang banyak di rumah stok. Oh kalau itu sebenarnya gini Pak, uang banyak atau enggak kan itu memang dari transaksi seharian juga pasti ada uang banyak ya Pak ya. Nah kalau dari sisi ini lebih ke ini aja sih Pak, memberikan benefit tambahan gitu, kepada para wirausahawan yang memiliki usaha untuk mau nggak nih nambahin pendapatannya dengan join di agen partner gitu. Nah kalau terkait uang yang banyak itu balik lagi Pak, tergantung modal yang akan Bapak siapkan untuk transaksi hari-harinya. Gitu. Kalau memang banyak modalnya, Jadi transaksinya itu transaksi dari kita atau terus konsumen itu kuat ya kalau buku transaksinya? Kalau bukti transaksinya itu nanti bisa di print Pak. Gitu. Jadi nanti bisa di print dan juga bisa di SMS notifikasi kepada nasabahnya. Gitu. Jadi buktinya dia sudah melakukan store atau tarik tunai itu ada di handphonenya si nasabah. Gitu. Karena nasabah juga ketika mereka mau melakukan transaksi di agen partner itu harus input SMS OTP. Gitu. Jadi ketika kita mau melakukan tarik tunai, mereka yang nasabah itu juga harus memverifikasi dulu. Ini loh kode dari saya diberikan ke agen Hendra misalnya. Nanti diinput di sistem saya, verifikasinya berhasil, baru dilakukan proses perbankannya seperti itu. Jadi dari kedua belah pihak. Di sisi kita juga dapat ada transaksinya, detail transaksinya, dari sisi nasabah juga dapat. Gitu. Nah, nanti yang dari sisi kita bisa kita print. Kalau misalnya terhubung dengan printer itu bisa print Pak. Jadi print sebagai bukti kita dan juga kepada nasabah. Gitu. Ya silakan Ibu. Saya ingin tanya masalah apa yang sekarang kan Mas berarti tahu dong banyak apa sih masalah-masalah yang terjadi setelah agen itu ada. Jadi kita kan nanti berpikir ternyata kayak gini tuh yang masalah. Nah
Jadi kalau mau sharing terkait mungkin kondisi di lapangan kali ya yang saat ini dihadapi, mungkin terkait ini aja sih Bu, listrik gitu. Karena ini kan based on sistem, dimana sistem itu membutuhkan internet, kemudian juga membutuhkan jaringan listrik gitu. Kalau misalnya agen yang menggunakan komputer di tokonya untuk melayani agen 46, ketika listriknya mati, otomatis dia nggak bisa transaksi gitu. Tapi kalau bisa disiasati dengan smartphone, diakses melalui handphonenya gitu. Tapi balik lagi, kalau misalnya sinyalnya di daerah itu lagi nggak bagus, itu juga nggak bisa diakomodir transaksinya. Mungkin itu aja sih Bu kalau dari sisi kendala teknis yang ditemui di lapangan. Kalau yang lain sih alhamdulillah Bu, kita sudah punya 37.000, alhamdulillah masih aman-aman. Ya, silakan Pak. Kalau fee-nya Mas? Fee-nya ada di belakang. Ada ya? Nah, itu aja Pak, tarik di belakang biar penasaran gitu kan. Udah tahu, oh ini udah bayang dulu nih. Di toko saya bisa saya tawarin ini, artinya berapa? Nah, berarti udah mau habis ya Pak? Yang jelas pada pelatihannya ya. Gimana Pak? Yang jelas pada pelatihan teknisnya ya. Ada pelatihan teknisnya? Oh ada, pasti. Kapan? Pasti ada Pak. Nanti akan didampingi dulu oleh teman-teman cabang untuk bisa bertransaksi sampai smooth, itu bisa. Ya, silakan Pak. Tadi modal minimum berapa tuh? Yang dampingi. Ada modal minimum? Modal minimum itu nggak ada Pak. Nggak ada. Atau tabungan minimumnya ada? Iya, hanya tabungan aja. Gitu, nanti modal minimumnya berapa kita serahkan ke masing-masing agen. Misalnya belum pede nih bawa 1 juta, berarti saya transaksi 500.000 dulu. Gitu. Lihat sebanyak apa sih kebutuhan masyarakat di sekitar saya, gitu. Misalnya kan, nanti misalnya oh ternyata kurang nih 500.000, coba 1 juta, tinggal ditambahin aja. Ini KYC-nya siapa ya? Nanti KYC-nya dari pihak bank Pak. Nah, kalau dari sisi transaksi di agennya itu ada KYC-nya dalam bentuk yang tadi SMS notifikasi Pak. Gitu. Jadi ketika si agen ini menerima permintaan misalnya mau store atau tarik, itu harus ada datanya dulu yang dimasukkan ke sistem bahwa membuktikan dia benar pemilik tabungan BNI seperti itu. Kemudian ketika mau bertransaksi pun si nasabah harus request dulu Pak SMS notifikasi. Jadi setiap yang transaksi itu harus punya rekening di BNI. Iya Pak. Kecuali yang non transaksi perbankan, contohnya mau pembelian pulsa, beli tiket itu bisa cash. Gitu. Tapi yang punya rekening BNI itu yang tadi Pak untuk store, tarik bisa. Ya, ngomong. Persyaratan punya bisnis 2 tahun itu nggak harus PT atau cuma bisnis ini aja kayak buka toko semacam itu bisa. Bisa. Jadi nggak perlu yang badan hukum gitu, misalnya PT, CV itu enggak. Yang penting punya usaha yang sudah berjalan minimal 2 tahun. Contohnya kayak toko kelontong, mungkin apotik, tahu bulat juga. tahu bulat mobile. Dia bingung nanti kita KYC-nya mana? Seperti itu. Tapi menarik. Dan saya temannya penasihat asosiasi tukang bakso. Itu tuh mungkin kan bisa saja kalau dia tuh hanya sekedar dagang kecil gitu bisa ya. Bisa. Selama dia masih punya homestay gitu ya. Nah, kalau yang seperti itu misalnya yang sifatnya perorangan itu nanti didaftarinnya ke perorangan Pak. Gitu. Jadi agen ini bisa yang memiliki usaha atau perorangan. Ya, Tahu bulat dan milim perorangan bisa. Perorangan bisa asalkan ada sentralnya Mas. Ada sentral jadi misalkan Mas Koco kan itu ya. Saya sedang mengelilingan ya atas sama Mas Koco aja kan gitu kan. Ya. Dan ada ketentuannya juga harus minimal 2 tahun sudah berjalan seperti itu Pak. Contohnya bisa seperti saya pegawai. Nah ini saya bisa jadi agen partner. Nanti yang dilihat apa? Saya kerja di mana? Udah 2 tahun atau belum? Sudah. Kemudian berarti selama 2 tahun itu saya memiliki penghasilan yang stabil seperti itu. Kayak garantor berarti ya. Gimana Pak? Seperti garantor. Garantor tuh? Kalau penjamin, pokoknya kalau misalkan dia hilang, yang berikan Kocok gitu ya. Iya, kita semacam KYC, kita mengenali dulu
ininya siapa gitu. Karena yang tadi saya sebutkan di awal, agen partner ini adalah tambahan, usaha tambahan dari usaha yang sudah berjalan gitu. Jadi bukan kita belum punya usaha atau belum bekerja, kita menjadi agen, itu nggak bisa. Iya, jadi kita harus punya dulu usaha atau kita bekerja di mana, baru mau tambahan, saya mau pendapatan nih jadi agen, itu bisa. Kalau jualannya retail tapi misalnya dia keliling gitu, artinya buktikan bahwa dia ada usaha gimana? Yang mana? Misalnya ada orang yang jualan baju teman-temannya, itu kan usaha juga. Ya. Udah lama. Cara membuktikannya gimana? Nanti tim kita Pak biasanya yang akan dari tim surveinya. Iya, tim surveinya sudah biasa juga kok Pak menemui banyak macam-macam jenis usaha. Ya, misalnya tadi dia perorangan tapi jualan macam-macam online misalnya. Nah itu nanti ada pertimbangan-pertimbangannya seperti apa. Gitu. Iya Pak, Untuk Jakarta dan Jakarta Jabodetabek ya, itu dari segi data, dari data yang ada itu transaksi paling banyak apa ya? transaksi paling banyak e-payment Pak. Pembelian pulsa, terus juga pembelian tiket, itu yang paling banyak sih Pak. Itu karena kan memang itu yang bisa dinikmati oleh siapapun. Gitu. Kalau yang tadi buka rekening atau setor tunai kan hanya yang memiliki rekening BNI. Tapi kalau yang beli pulsa, beli tiket, bayar di berlangganan apa itu bisa. Dari data tuh kalau yang narik duit nggak banyak ya? Kalau datanya saya belum dapat Pak, jujur Pak. Tapi memang secara ini yang e-payment itu. Gitu ya, dari segi maksudnya dari segi volume transaksinya, dari jumlah transaksi itu nggak terlalu banyak, mungkin dari penarikan mungkin nggak ya? Kalau itu nanti coba saya harus cek dulu Pak. Gitu. Tadi saya nggak bawa data yang itu. Ya, monggo Pak. Nah, nanti Mas ini menarik sekali Mas. Siap. Sekarang ini kan ada m-banking Mas ya. Tadi kalau nggak tunai oke lah ya, kita harus. Tapi kalau untuk transport dan kan kita nggak perlu lewat agent gitu, kan langsung m-banking kan. Jadi gimana Mas? Enggak. Baik Pak, terima kasih Pak. Jadi memang yang bisa melalui m-banking atau internet banking, SMS banking itu kan memang masyarakat yang sudah melek teknologi ya Pak ya. Tapi memang kita nggak bisa memungkiri juga nih, saat ini masih banyak juga orang yang pasti internet banking atau ribet bikin akun segala macam gitu Pak. Mungkin yang anak muda sudah beralihnya ke mobile banking semua. Gitu. Tapi balik lagi dari agen partner ini kan yang kita sasar adalah memang orang-orang yang belum memiliki rekening bank atau gitu, atau mungkin yang ada di daerah-daerah gitu Pak, yang memang belum mengenal dengan baik apa aja sih produk-produk perbankan. Oh bisa internet bisa apa? Nah makanya kita berikan fasilitas ini agar mereka juga mudah waktu gitu. Nah kalau dari sisi agen gimana nih nanti kenapa saya harus pakai transaksi pakai agen padahal saya bisa juga pakai internet banking saya gitu kan. Saya terima cash, saya pakai internet banking saya itu bisa juga transfer. Nah kalau bisa pakai internet banking, mobile banking itu nggak dapat fee-nya Pak gitu. Tapi kalau pakai agen ini ada hitung-hitungan fee-nya gitu. Jadi semakin banyak transaksi pakai sistem ini, nanti fee yang kita peroleh di akhir bulan itu juga semakin besar gitu. Target minimal transaksi enggak ada? Saat ini saya itu belum. Jadi misalnya sebulan nggak ada transaksi pun oke-oke aja gimana? Kalau itu nanti ada tim ininya Pak, tim teknisnya yang akan menjelaskan terkait minimalnya gitu. Tapi kayaknya pembukaan tabungan ada minimal 5 atau 10 gitu. Tapi itu nanti bisa direview. Intinya kan kalau yang masih baru pasti kita akan training terlebih dahulu. Kita berikan arahan, kita berikan juga masukan-masukan seperti itu. Nanti kalau misalnya itu tercapai atau enggak akan kita review seperti apa. Gitu. Apakah memang dari pemasarannya yang masih belum maksimal, nanti bisa kita coaching, kita berikan masukan lagi, kita kasih gambaran-gambaran dari pengalaman di agen-agen yang lain seperti itu bisa Pak. Ada pertemuan rutinnya atau gimana? Kalau itu biasanya yang wilayah-wilayah biasanya ada Pak. Gitu. Tapi yang di Jakarta saya kayaknya belum. Tapi nggak menutup kemungkinan nextnya kita siapkan juga gathering untuk agen-agen di wilayah Jakarta atau mungkin di wilayah Bekasi biar saling bisa ini Pak sharing.
Ya, monggo Ibu. Mas, kalau udah punya rekening di BNI, udah punya usaha 2 tahun, udah ada internet lingkungan, terus pakai CS buat lurusin ini boleh nggak? Boleh sih, asal yang berarti si CS itu harus sudah ditunjuk langsung ya Bu ya? Iya, boleh aja. Boleh aja Bu. Yang penting nanti kita tahunya adalah misalnya Bu Nuning gitu ya. Nanti Bu Nuning mau mempercayakan itu ke siapa, itu adanya di Bu Nuning. Ya, Mas. Ini Mas mau nanya, ketika kita sudah jadi agen, ada masa pada luar sana nggak, atau katakan kita nggak pernah melakukan transaksi selama tahun atau 2 tahun jadi keanggotaan kita menjadi agen itu di close atau gimana? Jadi kalau terkait keanggotaan dan juga keaktifan transaksi, kita biasanya ada review Mas. Review 3 bulanan dan review 6 bulanan gitu. Jadi dari review 3 bulanan banyak aspek yang akan kita nilai, dari sisi transaksi, kemudian juga dari sisi keaktifannya, dari sisi promosinya seperti apa. Itu nanti yang akan menentukan seperti apa nextnya gitu. Nah kalau yang tadi misalnya setahun nggak aktif, itu kemungkinan pasti akan kita review dulu Mas sebelumnya. Kita review 3 bulanan. Kenapa nih misalnya Mas Dadang kok transaksinya dikit ya? Kita datengin, Mas, kenapa ya Mas? Kok ini ada kendala apa di sini? Bisa sharing dengan saya? Bisa bantu. Gimana Pak? HP-nya rusak. HP-nya rusak. Nanti saya arahkan Pak di TC, ke counter gitu. Jadi saya memberikan solusi Pak. Seperti itu. Jadi nanti dari sisi itu Mas, yang akan kita lakukan treatmentnya sehingga kita nggak akan membiarkan juga sih ada agen yang tahun lama gitu nggak transaksi, tapi pasti akan kita maintain gitu. Jadi harapannya memang kalaupun misalnya sebulan pertama belum ada transaksi gitu, kita akan review itu, kita coba bantu dulu kenapa nih ini mungkin masih belum tepat caranya atau gimana. Ada satu kondisi nggak apa namanya si agen itu dari BNI wah agen ini mau udah mereka nggak bagus terus keanggotaan jadi agennya dia itu ditutup, jadi dia nggak bisa jadi agen lagi. Bisa. Bisa. Jadi itu nanti berdasarkan review-review itu. Jadi akan kita lihat juga performance-nya gimana nih setelah kita coaching, kita kasih masukan, kita kasih sharing segala macam, apakah ada perbaikan atau enggak gitu. Kalau ada perbaikan, sebenarnya banyak lagi parameternya untuk menentukan itu. Kalau misalnya worst case-nya dia juga nggak mau melakukan perbaikan dari sisi dia, dari sisi pelayanan, mungkin dia galak gitu kan, yang dagang jutek gitu, ngapain? Nah itu kan sebenarnya nggak cocok dengan layanan seperti ini, karena kan layanan seperti ini kan kita jualnya jasa, dimana jasa harus yang ramah, harus yang senyum kan gitu. Nah kalau misalnya kita lihat, oh berarti dari sisi pelayanannya yang buruk, kita udah coaching, nggak ada perbaikan juga nih dari sisi mereka. Nah itu nanti ada penilaian sendiri. Oke, kalau begitu kita bisa ambil keputusan, kita close deh keagenannya, itu bisa. Itu bisa dari banyak macam. Bisa juga dari sisi fraud. Misalnya si agennya itu melakukan kecurangan, gitu misalnya ngaku-ngaku transfernya berapa, padahal diterima berapa, ngebohongin nasabah segala macam. Nah kalau yang sifatnya seperti itu, fraud yang hubungannya langsung dengan nasabah dari sisi kepercayaan, itu biasanya langsung kita close sih Mas. Betul. Mas, ya. Kalau misalnya untuk pembelian apa tiket kereta dan sebagainya kan butuh bukti ya, terutama untuk transport itu mengatasi itu kan. Kalau transfer itu kan misalnya kita butuh SMS tadi notifikasi. Jadi gini Pak, kalau untuk yang pembayaran tiket itu biasanya kan kita mau beli dulu ya Pak ya. Kita beli dulu, kita dapat kode bayar ya, atau kode booking, nanti dimasukin ke sini. Ya nanti dapat notifikasi, dapat bukti berhasil transaksi, itu bisa di print. Bisa di print di agen, diberikan ke nasabahnya. Termasuk untuk misalnya kita transfer ke ada orang minta kita untuk transfer bukti ke dia kan, kalau di bank kan langsung dapat bukti transfer itu. Kalau di sini bisa juga Pak. Jadi agen itu di sistem ini nanti bisa mengeluarkan report transaksi
gitu. Jadi itu bisa di print. Makanya tadi kenapa kalau misalnya mau komputer ya? iya Pak, minimal laptop lah Pak. Gitu, laptopnya juga nggak perlu yang mahal-mahal kok. Yang penting bisa buka internet aja cukup. Printernya juga nggak butuh printer yang canggih-canggih banget. Yang penting bisa print. Bisa. Di print PDF juga nggak pakai print. Iya. Bisa foto dari screen kan nggak bisa. Iya. Nanti kan langsung dicek di rekeningnya. Oh iya, iya monggo. Yang pembukaan tabungan tadi, pembukaan rekening tabungan kan ada BNI Pandai. Iya Pak. Nah, itu BNI Pandai itu seperti apa? Apakah sama dengan tabungan-tabungan biasa? Kemudian yang menarik tentang penyaluran dana sosial melalui BNI. Berarti kan nanti bisa jadi masuknya atau bisa diambil di agen-agen itu. Apakah bantuan sosial itu nantinya masyarakat bisa artinya akan dibebaskan ke bank atau ke agen, atau akan ada langkah untuk kemudian BNI mengarahkan oh yang di wilayah ini berarti agen ini, wilayah ini agen ini, atau bagaimana? Jadi yang pertama dulu ya Pak ya, BNI Pandai itu jadi adalah rekening kita sebutnya kalau dari sisi produk itu basic saving account Pak. Jadi itu berbeda dengan tabungan BNI yang reguler. Jadi basic saving account itu maksimal saldonya hanya 20 juta. Itu maksimal saldo hanya 20 juta dan juga maksimal transaksi selama 1 tahun itu kalau nggak salah 5 juta. Gitu. Nah, Sehari 5 juta sehari kan? Hari ya, sorry ya, sehari Pak. Itu jadi memang itu beda karakteristiknya dengan tabungan reguler gitu Pak. Nah, karena yang berbeda itu dia nggak ada biaya administrasinya tiap bulan. Nah, itulah yang biasanya kita tawarin untuk yang menengah ke bawah, yang si nasabah yang buka itu dapatnya dapat kartu ATM atau? Nah, kalau yang didapatnya pertama adalah bisa buku dan juga bisa dapat kartu. Gitu. Tapi kalau untuk buku dan kartu dia harus requestnya ke cabang, harus diambil di cabang. Karena untuk penyerahan buku tabungan dan juga kartu debit itu harus dilakukan secara langsung oleh petugas bank ke nasabah, nggak bisa diwakili oleh agen. Tapi kalau pembukaannya bisa. Berarti pas saya buka tabungan di agen, saya hanya dapat nomor rekening aja. Iya. Dan udah bisa transaksi. Sudah. Jadi kalau yang kartu dan buku itu sifatnya opsional itu. Jadi itu kayak virtual account gitu ya? Iya. Kita dapat nomornya ya. Accountnya sudah ada, itu bisa langsung kita transaksikan pakai SMS banking tadi itu. Itu bisa. Tapi memang kan ada juga di daerah yang bukti saya apa nih? Saya punya rekening di BNI gitu kan. Saya butuh buku, monggo datang ke cabang bisa. Saya butuh kartunya, monggo bisa. Tapi kalau setelah dapat dia bisa ke kantor untuk bisa minta Iya. Itu berubah jadi rekening reguler. Enggak Pak, sama. Nah terus yang kedua Pak terkait bantuan sosial. Kalau untuk yang belum ada bukunya dan tidak ada kartunya, mau mengambil duit ke bank gimana? Melalui agen Pak pengambilannya. Nah misalnya, ya ambilnya cuma ke agen Mas. Iya, kalau nggak punya buku tabungan sama kalau udah nyampe ke bank tinggal minta kartunya di situ bisa dapat. Iya. Ya kalau tinggal masukin aja SMS mau datang ke bank buka rekening reguler. Ya kalau mau transaksi di bank ya buka rekening reguler aja. Karena sudah common gitu. Udah ngerti bank. Iya. Itu kan untuk orang-orang. Ini tuh bisa kayak wesel ya Mas ya. Misalnya orang nggak punya rekening di bank, kita tolong ke agen, Bisa. kayak kirim uang kemana gitu bisa. Si penerima itu harus punya rekening juga atau enggak gitu? Iya Pak, tetap harus punya rekening. Itu. Jadi kalau pengirim nggak punya rekening minta tolong agen, bisa nyampe ke penerimanya yang punya rekening bisa. Bisa Pak, bisa Bu. Itu karena sifatnya dia hanya menerima cash. Kalau pengirim malah nggak punya rekening boleh kan ya? Tapi penerimanya harus punya rekening kan? penerimanya nggak punya rekening, harus rekening orang lain. Ya tapi kan mungkin gini, kalau di desa nih kita agen, kemudian
ibu-ibu mau dapat kiriman dari anaknya di mana, kan bisa aja dari si agen memberikan tahu nomor rekening sehingga masuk ke sini terus tinggal ditarik dikasihkan ke si ibu yang terima, itu bisa kan? Bisa ya. Itu bisa Mas, tapi kalau fraud Kebalik dari yang tadi. Mama ada ibu-ibu ya kan, anaknya di Jakarta, dia nggak punya nomor rekening, ya kan, terus minta tolong ke agen untuk bisa terima duit dari anaknya, bisa kan? Begitu masuk ke agen, terus agen mengeluarkan untuk ke ibunya. Oh, nggak bisa. mikirnya masalah. Jadi itu harus ke rekening BNI gitu. Jadi paling nggak ibunya kita minta aja untuk daftar ke BNI Pandai lagi Pak. Paling nggak Oh, iya, iya. gitu. Karena kita nggak bisa menyalurkan uang itu secara cash dari transferan. Itu risiko fraud Mas, itu risiko nggak disampaikan, curangan di situ fraud. Iya, kira begitu ya. Di rekening berarti si ibu itu diarahkan punya rekening Ya buka. BNI Iya. Pandai, Nanti habis ketika itu nomornya dikasih ke sana, kirim masuk ke situ, baru ibunya dia tarik narik. tunai. Iya, seperti itu. Jadi Dan biar sosial sosialnya itu juga berapa? terrecord oleh sistem Pak. Ini uangnya masuk dari siapa, diterima oleh siapa, seperti itu. Gitu, Pak. Mungkin sudah nggak sabar lihat ini fee-nya. Yang penyaluran tadi? Oh iya, sorry Pak. Yang penyaluran itu memang saat ini penyalurannya kita akan melalui agen Pak. Itu misalnya penyaluran beras. Itu biasanya agen-agen kita yang toko beras itu kita arahkan masyarakat sekitar untuk ke situ. Gitu. Nanti pakai kartu, ada kartu bansos namanya, itu bisa pakai edisi untuk bayar. Seperti itu bisa. Gitu, Pak. Oh, berarti bantuannya bantuan pemerintah. Bantuan pemerintah dalam bentuk tunai untuk belanja barang Iya. tertentu. Ya dalam bentuk kartu biasanya Pak. Jadi kita berikan kartu kepada para penerima bantuan. Nanti di kartu itu sudah ada kuotanya. Gitu. Jadi ketika misalnya saya dapat kuota gas LPG hanya 15 kilo sebulan, nah, saya bisa transaksi di agen itu sebanyak 15 kilo gas LPG. Ketika itu habis, ya udah saya bayar bantuan lagi. Bayarnya pakai harga reguler. Gitu. Nah mungkin kita next ya Mas ya. Masih belum. Tapi nggak apa-apa. Kita next lagi. Kita belum juga. Next lagi. Ya ini terakhir nih Bapak Ibu sekalian. Next. Nah ini menurut laporannya. Nah ini adalah simulasi pendapatan agen partner. Gitu. Jadi ini ada dari pembukaan rekening. Kita pembukaan rekening itu fee per transaksinya 5.000. Tuh. Jadi di depan ini nanti materinya bisa di copy, ada di komputer Mas Dadang. Nah ini yang coba kita simulasikan adalah per bulan dia melakukan 5 kali pembukaan rekening. Di mana fee-nya kalau pembukaan rekening itu Rp5.000 per account. Gitu. Kemudian store tunai. Nah, store tunai ini juga kita bagi menjadi tiering. Store tunai mulai dari 1.000 sampai 499 itu fee per transaksinya 100. Nah, kalau 5.000 sampai 25.000 kita naikin fee-nya 500. Di atas 25.000 itu kita kasih 1.000 fee-nya per transaksi. Itu terus selama sebulan. Nah, kemudian ada juga tarik tunai. Ini kita buat tiering juga. Kalau tarik tunai sampai 200.000 itu fee-nya 2.500. Itu kalau misalnya tarik tunainya di atas 200.000 kita kasih fee ke agennya sebesar Rp3.000 gitu. Nah ini juga yang lain sama. Top up pulsa, Telkom, transfer antar BNI, kemudian transfer antar bank, pembayaran yang lain itu juga ada fee-nya. Gitu. Kalau bisa dilihat fee-nya lumayan bahkan menarik kalau saya bilang, karena range-nya rata-rata 2.000-an lah. Gitu. Nah ini kalau misalnya melakukan seperti ini, jumlah transaksinya seperti ini bisa dibilang minimal banget. Pembukaan rekening 5, store tunai itu 150 kali, tarik tunai sekitar 240, top up-nya juga lumayan. Ini bisa dapat tambahan untuk total pendapatan per bulannya yaitu sebesar 1,8 juta. Gitu.
Ini di bawah kita coba. Mas, jadi simulasi ini udah proven dengan kenyataan belum? Kenyataan Kalau gitu. datanya seperti ini atau ada penyimpangannya, tahu nggak dengan dari kenyataan? Kalau yang ini adalah simulasi minimalnya, Pak. Gitu. Jadi memang ada agen kita yang pendapatan per bulannya 1,8. Gitu. Nah ini yang coba kita tampilkan di sini, Pak. Gitu. Tapi kalau misalnya nanti jumlah transaksi lebih besar, tinggal dikali aja fee per transaksinya. Gitu. Tertinggi agen Anda berapa banyak dapat sebulan? Ada laporan? 10 juta. 10 juta. Itu yang di daerah Sulawesi. Bahkan sampai pernah masuk berita juga ini, apa namanya, ada yang pendapatan agen tertinggi. Terus untuk koperasi alumni Kalau koperasi mungkin itu Pak bisa juga Pak buka agen gitu. Jadi nanti koperasinya yang didaftarin gitu. Tatang. Katanya dari kampus. Dari kampus. Ayo kok kowe kok buka itu. Ya, jadi seperti itu sharing dari saya terkait agen BNI Partnam. Harapannya sih memang dari sini bisa memberikan solusi kepada Bapak Ibu sekalian. Misalnya yang lagi bingung, saya mau bisnis apa lagi ya? Mari jadi agen Partnam biar bisa dapat tambahan. Kalau centernya? Call centernya nanti bisa ke cabang terdekat Pak. Karena ini proyek ini adalah proyek nasional, cabang manapun bisa menerima. Nanti kalau pensiun sekarang. Siap. Sekarang kaderisasi dulu. Mas, mungkin langsung aja saya mendaftar, Mas. Baik Pak, kalau mau daftar, Bapak domisilinya di mana Pak? Jakarta. Di Jakartanya? Daerah? Di Bintaro. Bintaro. Oh mungkin nanti bisa saya pandu pakai online aja ya Pak ya? Siap. Pendaftar online, nanti ada tim BNI yang akan menghubungi Bapak. Ya, ya itu makanya itu tolong-tolongnya. Kalau tangsel ikut ya? Langsung bisa? Itu bisa? Semua daerah bisa? Masih Indonesia aja. Masih Indonesia bisa? Di seluruh Indonesia. Kalau Bintaro aku Bintara. Udah tipis. Beti. Kalau rumah tangga nggak boleh ya? Mana Ibu? Kalau rumah tangga nggak usah usaha. Kalau ibu rumah tangga, kita harus lihat yang memiliki penghasilan tetap. Gitu. Misalnya suaminya kerja, kalau suaminya kerja, berarti nanti suaminya yang didaftarin sebagai agen perorangan. Tapi untuk operasionalnya, istrinya yang mengerjakan monggo. Pensiunan? Kalau pensiunan selama memiliki pendapatan tetap bisa kita daftarin. Berapa minimum pendapatan? Minimum. Ini berapa itu ada pensiunnya ada pensiun. Sakit banget. Kalau masih aktif berarti Kalau minimumnya saya harus konfirmasi dulu ya Pak. Kan ada pensiun. Iya. Pensiun ada yang 1,5 juta, ada yang juta. Ada yang 30 juta. Kalau Pak itu pendapatannya kecil, depositonya yang banyak. Sekolahan kok. mantap itu Pak, makan tabungan. Makan tabungan. Mantap. Baik Pak, mungkin seperti itu ya Pak ya. Sharing-sharing dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian telah meluangkan waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Satu lagi Mas. Itu ya. Kita kan pada sudah punya kartu kartu klub sama Oh iya. Siap. Nah ini yang selalu jadi pertanyaan dan selalu jadi kesulitan itu bicara tentang top up. Siap. Karena waktu saya ketemu kalau nggak salah kan informasinya Alfamart bisa gitu kan. Saya sudah ke 4 Alfamart, semua bilang sedang tidak bisa kan. Nah, kalau mama ke mesin ATM dan seterusnya caranya gimana terus? Monggo, tolong dibantu. Baik. Jadi dapat saya informasikan kepada Bapak Ibu sekalian yang memiliki kartu Crown
klub maupun kau card ya Pak ya. Nah, itu adalah basicnya kartu cash Bank BNI. Di mana kartu cash Bank BNI itu adalah kartu uang elektronik yang dapat diisi ulang pengganti uang tunai yang dapat dipergunakan untuk transaksi di merchant-merchant kerjasama BNI. Contohnya yang paling familiar Transjakarta, Komuter Line, Tol, kemudian juga Alfamart, Family Mart, itu sudah bisa dipergunakan kartu Kau Club dan Kau Card Bapak Ibu sekalian. Nah, sebagai info juga Pak sebelum kita top up, ini kartunya Bapak Ibu sekalian lagi ada promo. Jadi kalau beli tiket Snow Bay yang di Taman Mini itu diskon 40% itu sampai Juni tahun ini. Maksimal pembelian satu tiket itu satu kartu 4 tiket gitu. Jadi enak tuh, bisa bawa keluarganya, bisa dapat diskon 40%. Gitu. Kalau misalnya tinggalnya di Bogor, nggak usah khawatir. Kita ada promo di Jungle, gitu, Jungle Waterpark. Saat ini sampai akhir Maret, buy one get one pakai kartu cash, gitu. Nah, nextnya juga kita update promo-promo kayak gitu didapatnya dari mana? Itu biasanya kita kasih di di website dan juga di di. Kalau notifikasi ke pengurus koperasi bisa nggak? Mama kan kayak ini tadi ada informasi itu kan, begitu masuk ke pengurus bisa menyebarkan ke anggota nih, kartu Anda bisa dipakai diskon 40% gitu. Bisa Pak. Jadi nanti saya akan menginformasikan ke Pak Surya ya Pak ya. Jadi kalau ada informasi ada. Oh boleh. Oh iya benar boleh. Nanti saya bikinin yang promo. Biasanya saya bikinin format ininya kok, WhatsApp-nya. Itu ada. Oh kalau nanti bisa di WhatsApp nanti kita tinggal merubah kartu kau. Jadi justru malah kita tuh mempromosikan BNI gitu. Nah untuk top up Pak, jadi sebagai informasi, top up itu bisa dilakukan di mesin ATM, edisi maupun fitur e-channel kami yang lain seperti SMS banking dan juga internet banking. Nah kalau di ATM itu pastikan readernya, pastikan ATM-nya adalah ATM BNI dan ada reader BNI-nya, gitu. Yang penting ATM BNI dan ada reader cash-nya seperti itu ya. Nah itu caranya tinggal masukin aja kartu debitnya. Ini bisa kartu debit BNI maupun debit bank lain, asal logonya link bersama dan prima. Gitu. Harus di mesin ATM BNI, tapi kartu debitnya bisa pakai kartu debit bank lain, asal logonya link bersama dan prima. Mastercard bisa, yang penting logo belakangnya. Kalau Mastercard Visa itu kan cuma ininya Pak ya, yang jasa ininya. Tapi kalau yang logo belakangnya link bersama prima itu bisa. Gitu kan. ATM Link saat ini kita sedang pengembangan untuk pemulihan. Jadi kalau ATM Link itu sebenarnya adalah ATM Bank Himbara. Jadi ada ATM BNI, Mandiri, BRI, BTN yang disatukan, diganti bannernya, diganti tampilannya, jadi bisa menerima kartu debit bank lain dengan fee yang lebih murah dibanding ATM bank-bank yang terpisah seperti itu. Nah, itu kita lagi proses insya Allah Maret ini untuk mengembalikan fitur top up-nya di ATM tersebut Pak. Jadi nanti bisa lagi Pak di situ. Soalnya di beberapa tempat pemerintah itu sudah mulai link ya, dengan integrasi ya. Iya, kita mungkin beberapa orang juga siap. Itu kenapa ATM hanya pilihan salah satu. Selain ATM bisa juga di mesin edisi. Kalau mesin edisi biasanya ada di cabang-cabang. Kalau misalnya lagi ketemu ada cabang BNI mau top up, di situ bisa. Nah, atau yang paling baru kita bisa pakai SMS banking. SMS banking BNI, contohnya SMS banking BNI. Iya Pak. Berarti harus punya rekening BNI. Gitu. Jadi nanti bisa di top up melalui handphone. Pertanyaannya itu
tidak punya rekening BNI Ke counter top BNI. up caranya gimana? Cabang. Kalau untuk yang tidak memiliki rekening BNI, kita juga sediakan Pak. Ada fasilitas top up tunai. Itu adanya di mana aja. Yang pertama di halte Transjakarta, itu semuanya bisa. Kemudian yang kedua di Family Mart. Family Mart. Itu bisa juga. Kemudian kita sedang finalisasi PKS Pak untuk di Alfamart bisa. Jadi memang kemarin rencana kita memang kan Q1 Pak. Q1 ini kan bulan Maret gitu. Tapi saat ini update-nya masih terus dilakukan finalisasi Pak. Insya Allah nggak lama kita sudah bisa melakukan top up di Alfamart. Next-nya kita juga akan masuk Indomaret Pak. Gitu. Jadinya nantinya tinggal masalah waktu aja sih untuk kartu Card dan juga Calcom Bapak Ibu sekalian bisa dipakai di Indomaret, kemudian di SPBU. Itu kita lagi masuk juga Pak di SPBU gitu. Dan bahkan pembayaran tiket kereta jarak jauh itu nanti semuanya bisa pakai kartu itu. Itu karena saat ini memang pemerintah sedang menggalakkan yang namanya cashless society. Jadi di mana-mana kalau bisa cashless semua bayarnya pakai non cash gitu. Dan dengan adanya sinergi Himbara, himpunan bank negara, ini udah nggak ada lagi yang monopoli. Jadi yang tadinya mandiri itu bisa ditolak hanya mandiri doang, sekarang enggak Pak, semuanya bisa. Gitu. BNI juga masuk. Gitu. Nanti nextnya juga gitu, parkiran kita semua sudah bisa. Gitu. Jadi tinggal menunggu aja, itu bisa direalisasikan cepat, tinggal dirasakan manfaatnya. Gitu Pak. Dan mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.